Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih ingat dengan kita kan? Ya Allah, dilupain. Ya, Ii bersama dengan Dr. Danang Mukarom Prastio dari RS Muhammadiyah Ponorogo kembali menyambangi Anda di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari ya. Acara ini kita gelar di setiap harinya di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang dipersembahkan oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Kontrol kolesterol tinggi dengan berpuasa. Dok, masih? Iya, masih. Seger kan Mas Yan? Seger. Iya, barusan makan sahur masa iya sudah lemes gitu loh. Padahal ada 13 sampai 14 jam ke depan ini Iya. yang akan kita arungi untuk mencegah makan dan minum ya. Iya. Kemudian juga marah dan sebagainya kan nggak boleh ya kan. Iya. Baik, masih soal kolesterol ya dok ya. Baik, kita akan ke ini dokter. Bagaimana tipsnya untuk misalnya agar kolesterol kita itu tetap normal? Apa ini tip-tipnya? Ini yang paling ditunggu nih biasanya ya. Jadi tips-tipsnya itu yang pertama batasi makanan-makanan yang tinggi kolesterol. Jadi batasi makanan yang berlemak, batasi makanan banyak makanan gorengan, terus makanan-makanan seafood, makanan-makanan kayak kulit ayam atau kulit bebek. Apalagi unggas kulit gitu. buaya ya dok ya. Bisa dimplok sama buaya. Enggak. Kemudian olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur mungkin seminggu sekali, 2 kali jogging atau bersepeda seperti itu. Kemudian Yang juga paling bagus apa ini? yang paling bagus itu lari. Jadi jogging seperti ya jogging di stadion atau di mana di kompleks perumahan atau di dekat rumah di sawah gitu. Yang penting jalan-jalan lah, jangan mager lah istilahnya. Terus kemudian kalau misalnya Kalau pas puasa gimana coba? ya kalau puasa kan jalan-jalan nggak apa-apa. Waktunya perlu diubah nggak? Pagi-pagi aja gitu atau sore-sore yang nggak panas kayak gitu kan nggak capek biasanya. Terus kemudian kalau Soalnya misalnya biasanya ya kalau puasa mungkin bagi ibu-ibu sama bapak-bapak udah biasa ya, walaupun dari saat sahur sampai menjelang berbuka itu sama sekali nggak istirahat, tidur siang misalnya. Anak-anak itu biasanya begitu, habis sholat subuh sampai Tidur. sore. Cuman misalnya pas bangunnya pas sholat Buat dulu sholat, aja iya. gitu loh. Nggak boleh mager-mageran ya. Iya, Walaupun nggak usianya boleh masih muda mager-mageran. karena resiko untuk kena kolesterol kan makin lama juga makin tinggi kan Iya dok. benar. Terus kemudian kalau misalnya berat badannya dirasa lebih, itu harus dikurangi berat badannya, dilakukan diet. Jadi usahakan berat badannya ideal, jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus seperti itu. Ada tips yang lain mungkin? Saya rasa itu udah cukup kalau untuk mengontrol kolesterol. Ada nggak sih misalnya makanan dan minuman ya, atau yang misalnya buah-buahan misalnya atau minuman gitu dok, yang bisa istilahnya tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh penderita kolesterol tinggi ini? Kalau buah-buahan sebenarnya nggak ada, jadi bebas kalau buah-buahan mau makan buah-buah apa aja nggak berpengaruh pada kolesterol. Jadi buah tetap bisa dikonsumsi seperti itu Tetap ya? bisa dikonsumsi secara normal. Oke. Kalau penderita kolesterol tinggi seperti ini dok, tetap diperbolehkan puasa atau gimana agar ketika misalnya mereka berpuasa tetap bisa menjalani dengan baik seperti itu? Kalau pada penderita kolesterol tuh nggak berpengaruh puasa atau nggak puasa, malah kalau berpuasa kan kita malah membatasi kandungan kolesterol yang masuk dalam tubuh kita ya, malah justru lebih bagus karena dengan sendirinya akan turun kalau misalnya asupan kolesterol yang kita makan itu semakin sedikit. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau pada penderita kolesterol nggak masalah untuk makan, untuk berpuasa. Gitu. Baik. Jadi tetap boleh aja gitu ya? Tetap boleh aja selama tidak ada komplikasi yang terjadi di situ. Kecuali kalau terjadi komplikasi misal kayak serangan jantung atau serangan stroke kayak gitu, itu beda lagi. Baik. Kemudian untuk penderita kolesterol tinggi dokter, pada bulan Ramadan apakah aman berpuasa? Terus bagaimana seharusnya pola makan yang baik dan benar nih? Pola makannya ya sebenarnya
fine-fine aja selama bulan Ramadan mau puasa, selama belum ada komplikasi yang terjadi di situ, fine-fine aja untuk makan, untuk berpuasa. Kemudian untuk makannya ya, makan jangan terlalu tinggi lemak, jangan terlalu tinggi goreng-gorengan kayak gitu, jangan sering goreng-gorengan, kemudian kurangi aktivitas merokok itu juga berpengaruh. Baik-baik. Terus kalau misalnya harus mengkonsumsi obat ya, gimana caranya untuk pengaturannya sendiri dokter? Kalau pada penderita kolesterol ini obatnya biasanya diminum pada malam hari. Jadi memang diminum sehari sekali pada malam hari menjelang tidur jam 8 malam atau jam 9 malam. Dokter akan memberikan berapa jenis obat atau berapa misalnya takarannya dokter? Jadi biasanya pertimbangan dokternya itu dilihat dari tingginya kadar kolesterolnya yang pertama, terus kemudian komplikasi yang terjadi pada penderita itu sendiri. Nah, kemudian dari compliance pasien, compliance itu maksudnya kepatuhan minum obatnya gimana. Jadi pada penderita-penderita kolesterol yang nggak ada compliance, yang nggak ada faktor resiko atau terjadi komplikasi itu biasanya diberikan dosis 1 hari sekali pada malam hari. Kecuali kalau kolesterolnya sampai di atas 500, di atas 300 itu mungkin dikasih kombinasi 2 kali, dikasih obat 2 jenis tapi diminum pada malam hari atau mungkin satunya pada waktu sahur gitu juga bisa. Jadi ada pertimbangan yang harus dipertimbangkan lain selain kolesterolnya itu sendiri. Baik, dok, biasanya dok kalau misalnya ada pasien yang ke RSU Muhammadiyah seperti itu, ada keluhan kemudian ternyata kolesterolnya tinggi seperti itu. Selain misalnya pemberian obat-obatan, apa yang disarankan kepada para pasien dokter? Biasanya kalau yang berobat di rumah sakit itu udah terjadi komplikasi. Udah terjadi komplikasi yang menyebabkan dia ke rumah sakit. Jadi sangat jarang orang datang ke rumah sakit karena kolesterol saya tinggi, itu sangat jarang. Jadi ke rumah sakit itu biasanya udah ada komplikasi. Yang paling sering terjadi itu adalah penyakit jantung koroner. Nah, pada penyakit jantung koroner itu terjadi yang seperti tadi itu, serangan jantung yang dirasakan itu nyeri dada kiri, nyerinya seperti ditindih tembus ke belakang, terus terkadang nyerinya itu menjalar sampai ke rahang atau ke lengan kiri. Nah, itu yang biasanya datang ke rumah sakit yang menyebabkan dia itu perlu perawatan lebih lanjut di rumah sakit kayak gitu. Iya. Kalau sudah seperti itu gimana dok? Jadi dua-duanya harus disembuhkan ya. Dua-duanya Kolesterolnya harus harus dinormalkan, kemudian jantungnya juga. Iya. Berarti lebih kompleks, lebih susah gitu lebih ya. susah untuk pengobatannya seperti ya, itu. Benar. Oke. Terus biasanya ini dok, kalau misalnya sudah seperti itu dok, itu gimana? Apakah sudah bisa normal kembali? Jadi kan yang namanya kolesterol selalu berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berbahaya juga kan. Nah itu butuh proses berapa lama kalau sudah seperti itu dok? Kalau pada penderita yang sudah komplikasi ke jantung seperti itu biasanya dari dokter spesialis jantung itu diberikan pengencer darah. Jadi kan masalahnya itu kan ada sumbatan ya, sumbatan di dalam darahnya itu. Nah diberikan pengencer darah untuk menormalkan pembuluh darahnya menjadi seperti semula. Jadi biar sumbatannya itu istilahnya buat merusak sumbatannya itu. Nah itu biasanya dilakukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit, dipantau sampai kondisinya stabil. Nanti kalau kondisinya stabil bisa dilakukan rawat jalan di rumah seperti itu. Jadi intinya kayak diluruhkan gitu ya fungsi dari obat tersebut ya dok ya? Jadi istilahnya buat menghancurkan sumbatan itu sendiri. Iya. Kalau misalnya sudah mengkonsumsi obat, apakah yang namanya manusia ya, apakah kemudian tidak perlu misalnya membatasi makanan atau melakukan diet gitu dong? Perlu. Jadi pemberian obat itu kan jangan-jangan nanti saya sudah punya penawarnya, saya las aja makan misalnya makan jeroan, bisa jadi kan seperti itu yang di pikiran mereka dok. Tapi sebenarnya itu pemikiran yang kurang tepat ya. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena istilahnya kalau kayak gitu kita berusaha untuk menekan kolesterolnya semakin rendah, ini malah menambah lagi kolesterolnya semakin tinggi. Istilahnya sama aja nantinya. Jadi artinya pengobatannya suatu saat akan kembali kambuh begitu dok? Ya sangat mungkin terjadi kekambuhan itu lagi, sangat mungkin terjadi.
kalau misalnya tidak terkontrol secara eksogen dan juga secara pengobatan. Apakah harus rutin kalau sudah terdeteksi kena kolesterol tinggi minum obatnya itu? Ya, Selamanya rutin. begitu atau bagaimana? Jadi pertimbangannya itu kan harus terkontrol ya. Istilahnya saya bilang terkontrol itu bukan berarti sembuh. Jadi terkontrol itu harus dipantau secara teratur. Jadi misalnya nih Nyonya A atau Tuan A berobat. Anjel deh. Oh iya, Tuan Di sini I. ada I kok. Nyonya I gitu ya. Itu berobat pada bulan Januari, pada tanggal awal Januari gitu ya. Pada saat itu ternyata kolesterolnya 400 kita katakan ya. Terus kita kasih pengobatan, dari dokternya udah dikasih pengobatan, kemudian kontrol lagi 1 bulan lagi. Ternyata pada bulan kedua itu kolesterolnya masih tinggi, masih 350, biasanya ditambah terapi kombinasi. Jadi pengobatannya ada 2 obat yang diminum secara bersamaan atau mungkin di lain waktu. Terus dievaluasi lagi 1 bulannya. Ternyata dengan pengobatan seperti ini udah di bawah 200. Nanti kita coba kurangi obatnya, kita coba kurangi dosisnya sampai pada akhirnya kita coba nggak kasih obat, ternyata setelah 1 bulan lagi kontrol, kolesterolnya masih tetap di bawah 200. Nah itu artinya terkontrol di situ. Jadi selain dari pengobatan, dikontrol juga dari pola hidupnya. Pola hidup itu termasuk olahraga, termasuk tidak merokok, termasuk juga tidak makan makanan yang tinggi kolesterol, seperti itu. Hidup terlalu diatur ya. Biasanya kan begitu dok. Dan biasanya dok kalau jenengan gitu ngasih obat kolesterol tinggi seperti itu dok, itu untuk berapa hari sih? Saya penasaran ini. Biasanya 30 hari Mbak. Full? Jadi 30 hari, setelah hari ke-30 obatnya habis, kontrol lagi. Gitu. Kirain cuman misalnya 10 hari udah dikasih obat nanti sembuh lagi seperti Tapi itu. kalau mau 10 hari juga nggak apa-apa. 10 hari biasanya ditawarkan juga ke pasiennya mau pengobatan 10 hari atau 30 hari. Biasanya Kaitannya kalau dengan apa itu? Gimana? Tinggi dosisnya semakin ditinggikan atau gimana? Tergantung nanti dari hasil pengobatannya itu, kalau misalnya kolesterolnya dengan dosis segitu udah turun, jadi dipertahankan dengan dosis seperti itu. Tapi kalau dengan dosis seperti itu kolesterolnya masih tetap tinggi, dilakukan penambahan dosis atau dilakukan penambahan obat kombinasi kayak gitu. Berarti dokter hafal dong ya kalau misalnya pada tadi Nyonya I berobat pada bulan Januari gitu. Mesti suatu saat beberapa bulan lagi ini akan datang lagi gitu ya dok ya? Ya biasanya udah ada rekam mediknya kan. Jadi pada tanggal sekian Nyonya I kontrol dengan hasil sekian, terus pada bulan sekian kontrol dengan hasil sekian dengan pengobatan ABC kayak gitu. Mesti gitu. Dokter sebelum misalnya ketemu sama pasiennya sendiri pasti udah batin, mesti ginggora kolesterol. Bisa jadi seperti itu ya dok ya? Bisa jadi seperti itu. Diapalin sama Karena dokternya sudah hafal, gitu ya. ya. Baik, masih banyak hal yang akan kita perbincangkan di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari 94,2 Gema Suri FM yang tetap didukung penuh oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Sudah tahu kan alamatnya? RSU Muhammadiyah Ponorogo ada di Jalan Diponegoro ya. Gedungnya udah tinggi-tinggi dan ruang perawatannya pokoknya lengkap di sana dan nyaman ya. Jadi nggak berjejalan, nggak berjubel dan sebagainya. Karena kemarin sempat jenguk temen yang sakit yang ada di sana. Ternyata enak banget ini, kelas 3 pun juga di sana itu luar biasa gitu ya. Jadi pasien bisa nyaman, begitu juga yang ikut merawat atau menjaga ternyata juga lebih nyaman. Di bulan puasa pun kabarnya juga ada menu khusus yang diberikan untuk si penunggu. Nggak tadi ya Mbak Gavin ya? Luar biasa. Seneng saya dengar kabar itu. Saya cerita gitu loh. Si penunggu pasiennya cerita ke saya. Ini dikasih buka 2 orang juga loh. Nggak hanya yang sakit tapi penunggunya juga dikasih. Alhamdulillah ini sesuatu yang luar biasa dan itu memang diberikan untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi ya. Melayani pasti dengan hati. Kalau nggak dengan hati mana mungkin ngasih-ngasih seperti itu ya dok ya. Ya, melayani dengan sepenuh hati, mudah, nyaman dan islami. Itulah RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kita akan kembali selepas beberapa iklan masih di Obsesi.
Baik, masih di program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari 94,2 Gemasri FM. Masih bersama dengan Ii menjelang imsak ya dari Gemasri FM yang tetap didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Melayani dengan sepenuh hati, mudah, nyaman, dan islami. Kita juga masih ngobrolin soal kontrol kolesterol tinggi dengan berpuasa ya. Kenapa saya pelan-pelan? Enggak karena ini lapar loh dok. barusan sahur kok sudah lapar lagi. Baik, masih juga bersama dengan Dokter Danang Mukarom ya. Dokter, kita lanjutkan ya. Yeah. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir. Bisa jadi ada teman-teman yang pengen lagi lah mengetahui seputar kolesterol itu sendiri, dokter. Monggo dokter, apa saja ini yang dimaksud dengan penyakit kolesterol tinggi? Jadi pada kita flashback lagi ya, kolesterol itu sebenarnya ada fungsinya sendiri buat tubuh, yaitu yang pertama sebagai pembentuk sel, kemudian sebagai pembentuk hormon steroid, pembentuk hormon seksual pada laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga dari sini kalau misalnya terlalu kebanyakan kolesterol terlalu banyak, itu ada penyakit yang bisa ditimbulkan, yaitu komplikasi yang bisa ditimbulkan dari kolesterol tinggi itu sendiri, yaitu penyumbatan pada pembuluh darah. Yang berbahaya itu kalau terjadi penyumbatan pada pembuluh darah jantung yang kita kenal sebagai PJK atau penyakit jantung koroner seperti itu. Terus juga terjadi penyumbatan pada pembuluh darah otak, bisa terjadi stroke seperti itu. Terus juga bagaimana untuk menangani kolesterol yang terlalu tinggi itu. Jadi kita harus membatasi makanan-makanan yang tinggi kolesterol seperti makanan-makanan berlemak, kemudian makanan-makanan seafood seperti kepiting atau mungkin udang, makanan-makanan laut, kerang-kerangan seperti itu, makanan-makanan goreng-gorengan yang terlalu banyak minyaknya, kemudian perlu olahraga secara teratur, kemudian juga membatasi tidak merokok itu juga berpengaruh seperti itu. Baik, gejalanya yang umum seperti apa dokter? Gejalanya yang umum itu seperti kalau pada penderita kolesterol sendiri itu kita sangat jarang bisa melihat gejalanya ya, karena kolesterol pada orang penderita kolesterol 200, 300 selama belum ada komplikasi itu, jadi kita belum bisa melihat gejalanya. Tapi kalau misalnya begitu dirasakan gitu nggak ya? begitu dirasakan. Tiba-tiba sudah datang ke dokter dalam kondisi yang sudah parah komplikasi, gitu ya? terjadi serangan jantung, nyeri dada kiri, nyerinya itu seperti tertindih, tembus ke belakang. Terus juga pada lipatan mata, kantung mata itu ada warna kekuning-kuningan seperti itu. Itu salah satu gejalanya. Oke. Kalau angka prevalensinya sendiri gimana dok untuk kolesterol sendiri? Apakah juga tinggi termasuk orang Indonesia itu? Orang Indonesia termasuk tinggi juga. Kenapa penyebabnya? Mungkin karena kita berada di daerah ini ya, kepulauan ya. Terus kalau kepulauan kenapa? Banyak sekali makanan-makanan laut seperti ikan-ikanan. Padahal saya jarang-jarang mengkonsumsi ikan laut loh. Jadi kita lebih mudah buat mendapatkan seperti itu. Atau lebih karena gaya hidup orang Indonesia yang rada-rada kurang sehat gitu atau gimana sih sebenarnya dokter? Kalau dari gaya hidup itu ya mungkin orang-orang luar juga sama juga, ya? Sama. Tapi karena faktor makanannya mungkin ya orang-orang pesisir mungkin makanan yang dari laut gitu tinggi, jadi kolesterolnya juga tinggi seperti itu. Saya penasaran loh dok, apa sih sebenarnya yang dikonsumsi orang luar negeri sampai misalnya usia sepuh pun ternyata mereka sehat-sehat saja gitu dok? Sebenarnya kalau misalnya kita breakdown juga ya orang luar negeri ya banyak juga yang sakit gitu loh. Cuma kayak mungkin kita melihat pada orang-orang yang influencer yang memang dia berfokus pada kesehatan, ya mereka rajin olahraga, teratur, mungkin sehari minimal 15 menit sampai 30 menit. Kemudian pola makannya juga diatur, pola tidurnya juga diatur, seperti itu. Baik. Kemudian penyebabnya tadi sudah disampaikan juga ya dok ya. Bagaimana sebenarnya faktor yang paling utama adalah ketika
faktor dari luar seperti faktor itu dari ya. luar. Ada makanan dan sebagainya Iya gitu. benar. Jadi Sel- faktor makanan itu sangat berpengaruh tinggi pada kolesterol tinggi. Pada makanan, biasanya makanan enak memang di situ ya dok ya sumbernya ya. Makanan berminyak lebih tepatnya. Ada banyak hal. Tadi juga disampaikan soal unggas. Padahal sekarang ini yang namanya pengusaha kuliner itu dok ya, Iya. memberikan nama itu macam-macam. Hmm. Ada bebek baper, kemudian ada bebek koprol, bayangin. Terus ada lagi bebek Laos. Padahal sudah segitu banyak macamnya, tapi dan ini adalah godaan bagi kita dokter ya. Ya selama tidak sering makan itu ya nggak apa-apa, maksudnya tidak sering makan mungkin sebulan 2 kali 3 kali gitu, terus Boleh ya, 2 kali ya. dikontrol dengan olahraga juga kayak gitu. Oke. Olahraganya ini yang paling bagus misalnya untuk menurunkan kolesterol. Adakah dok? Olahraga sebenarnya olahraga ringan seperti bersepeda atau jogging itu udah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang khawatir ya perlu dilakukan cek secara rutin buat memperjelas kolesterolnya itu sendiri. Baik. Pria dan wanita yang paling berisiko kena kolesterol dokter? Pada laki-laki cenderung lebih tinggi terkena kolesterol dibanding pada perempuan. Tuh. Apa ya kira-kira yang menjadi faktornya dokter? Jadi faktornya itu hormon-hormon pada perempuan itu lebih membutuhkan kolesterol tinggi. Jadi kolesterolnya itu banyak dipakai pada hormon-hormonnya kayak gitu. Sementara lelaki tidak. Laki-laki juga sama dipakai tapi nggak setinggi pada perempuan. Aktivitas apa maksudnya dokter yang membuat perempuan ini lebih memanfaatkan kolesterolnya untuk bagi aktivitasnya? Jadi pada perempuan itu hormon-hormonnya lebih banyak dipakai, seperti misalnya pada perempuan kan biasanya datang sebulan sekali kayak gitu. Itu bisa meluruskan kolesterol. Terus faktor stres juga biasanya kan akan mempengaruhi juga pada kolesterol itu sendiri. Maksudnya semakin stres? Enggak semakin stres. Gimana? Penjelasannya gimana? Gimana ya? Jadi pada perempuan itu pokoknya intinya hormonnya lebih banyak dipakai gitu loh dibanding laki-laki. Makanya tingkat gitu. kolesterolnya lebih rendah atau lebih rendah. resikonya itu Resikonya lebih rendah. Oke. Tidak berkaitan dengan adanya hormon yang dimiliki wanita waktu sebelum menopause itu dok? Enggak berpengaruh. Untuk kolesterol ini khusus ya? Baik. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Ini yang juga ditunggu-tunggu nih. Ya, pencegahannya gimana nih? Sekarang saban hari kita mengkonsumsi makanan kan ya, sehari bahkan sampai 3 kali. Dan jenisnya macam-macam. Beda dengan luar negeri. Saya jadi ingat lagi luar negeri. Kalau luar negeri kan biasanya cuma roti sama selai seperti itu ya, makanan pokok mereka. Kalau Indonesia kan banyak macam kan ya. Ada soto, ada sate gulai, sampai sebegitunya. Tripun untuk pencegahannya sendiri. Jadi dokter. memang pada pencegahannya sendiri itu yaitu membatasi makanan-makanan yang tinggi kolesterol. Jadi makanan-makanan yang berlemak itu dibatasi, makanan-makanan pada kulit, misal kulit ayam, kulit bebek itu harus dibatasi. Kemudian harus olahraga secara teratur, tidak merokok, itu juga pola hidup sehat, tidur sekitar 7-8 jam sehari, istirahat yang cukup, seperti itu. Dok, kalau telur gimana dok? Karena kalau misalnya kuning telurnya itu paling banyak kolesterolnya, bener nggak sih? Ya itu benar, jadi pada telur itu terutama pada kuning telurnya memang tinggi kolesterol. Padahal yang enak kan telur yang kuningnya dok? Tapi beberapa orang ya suka putihnya sih. Kenapa ini dengan telur kok bisa tinggi? Mungkin ada perbandingannya misalnya dengan daging ayam dan sebagainya dok? Jadi pada kuning telur itu kurang lebih sama kayak 200 gram daging sapi kalau nggak salah tinggi kolesterolnya. Setinggi itu dok? Iya setinggi itu memang pada kuning telur. Iya, ini telur apa saja? Misalnya telur bebek, telur puyuh dan sebagainya. Bahkan kabarnya kalau telur puyuh itu paling tinggi. Jadi pada telur puyuh itu paling tinggi dibanding telur-telur yang lain, dibanding telur ayam maupun telur bebek. Padahal enak loh. Telur puyuh kemudian disambal goreng kan ya? Iya. Itu enak banget. Tapi sekali lagi namanya itu godaan banget ya. Baik. Oke, terus ini kan
puasa ya dok ya. Nah bagaimana ini caranya agar teman-teman dua-duanya bisa dapat gitu ya. Jadi kan puasa bisa istilahnya mengontrol kadar kolesterol. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang yang tinggi kolesterol ini bisa memanfaatkan momen puasa untuk menurunkannya atau menstabilkannya dokter? Jadi memang kalau momen puasa itu istilahnya godaan kita terbatas ya. Kayak kita melihat ada orangan jualan gulai, jualan sate pada jam 12 atau jam 1 siang gitu kan, kita bisa membatasi, oh iya aku puasa. Jadi saya nggak perlu makan. Jadi kita pembatasan kolesterolnya itu pada waktu kita puasa. Jadi kita bisa menahan godaan. Asalkan dengan catatan bukan berarti pas balas dendam pas malam harinya, karena saya kepingin ini terus pas malam harinya makannya tinggi kolesterol, misal makan gulai, makan sate gitu, ya sama aja nantinya. Jadi momen puasa itu istilahnya menahan kita pada penderita kolesterol ya, menahan kita untuk tidak menaikkan kolesterol kita, jadi untuk mengurangi kolesterol kita. Dan itu perlu dilanjutkan kayaknya ya pada Dan hari-hari itu berikutnya ya. Nah benar, jadi gaya hidup itu sangat berpengaruh. Jadi bukan berarti kalau misalnya udah selesai puasa, saya bebas makan apa aja. Baik, dokter. Terus kalau misalnya seseorang ya rasanya mungkin ketika dicekkan ya, ini kan ada banyak metode untuk mengecek kadar kolesterol dan sebagainya. Misalnya kan di apotek-apotek kan juga ada ya dok ya seperti itu. Yeah. Kalau dia misalnya diketahui juga kadar kolesterolnya tinggi, terus kemudian ke RSU Muhammadiyah, caranya gimana itu dok? Dan selalu selalu sama nggak antara yang diperiksa di apotek dengan yang di RSU Muhammadiyah? Kalau misalnya di apotek atau praktek dokter yang belum ada laboratoriumnya, itu biasanya yang dicekkan itu adalah pakai gula darah, pakai stick itu. Jadi kolesterol stick itu. Kolesterol stick itu adalah khusus kolesterol total. Jadi kita lihat kolesterol totalnya itu berapa. Tapi kalau misalnya ke rumah sakit, vaskes tingkat lanjut itu bisa ke rumah sakit, itu bisa dicekkan juga HDL, bisa dicekkan LDL, bisa dicekkan trigliserid. Secara sendiri-sendiri gitu ya? Secara sendiri-sendiri. Oke, jadi bisa jadi berbeda antara yang diteskan di apotek misalnya atau yang biasa kita lakukan misalnya pas ada pengecekan gratis dan sebagainya, itu bisa berbeda banget ya hasilnya. Kalau pada waktu yang bersamaan atau pada waktu yang selisih waktunya tidak terlalu jauh, biasanya cenderung sama pada kolesterol totalnya. Tapi kan kita cuma kalau misalnya pada cek gratis itu kan biasanya cuma kolesterol total aja. Sedangkan kalau ke rumah sakit biasanya dilakukan cek HDL, LDL juga trigliserid juga. Jadi pada kolesterol totalnya cenderung sama. Seperti itu. Apa yang kemudian diberikan kepada para pasien kalau misalnya ke RSU Muhammadiyah? Caranya gimana sih dokter? Dan hari apa saja untuk bisa misalnya memeriksakan ke sana dokter? Kalau untuk pemeriksaannya bisa 24 jam, kapan saja bisa datang ke sana, dilakukan cek lab, nanti ketemu sama dokter umumnya, dilakukan penjelasan sama dokter umumnya. Tapi kalau misalnya mau ke polispesialis, bisa ke polispesialis penyakit dalam, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 8 sampai jam 2 siang. Itu bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis penyakit dalamnya. Karena ternyata yang datang kolesterol tinggi biasanya sudah parah gitu ya. Diikuti dengan penyakit yang lain, komplikasi seperti penyakit jantung, stroke dan sebagainya ya dok ya. Biasanya seperti itu kalau yang ke rumah sakit itu. Oke, ada yang bandel nggak pasiennya? Misalnya ke sana udah kolesterol gitu ya, dikasih obat, tapi dia los aja makannya. Nah ini ada nggak? Saya belum pernah menemukan. Oke, baik. Nah dokter, sebelum kita tutup sajian obsesi di pagi ini, mungkin ada harapan kepada masyarakat dan tips singkatnya seperti apa agar kita tidak dirundung kolesterol tinggi. Jadi pada pendengar-pendengar semua Gema Surya ini dilakukan istilahnya menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu bisa makan secara teratur, kemudian pembatasan makanan jangan terlalu tinggi yang berlemak, jangan terlalu tinggi yang mengandung manis-manis, asin-asin. Jadi makan secara kadarnya, secara takarannya istilahnya. Kemudian olahraga secara teratur, paling enggak seminggu 1 sampai 2 kali, kurang lebih selama 30 menit. Kemudian tidak merokok dan juga kalau perlu dilakukan cek rutin secara berkala seperti itu. Baik,
Matur suwun dokter sudah Siap. bersama dengan kita di pagi ini, banyak hal yang akhirnya bisa kita dapatkan dari paparan panjenengan ini. Ye. Semoga bermanfaat ya dok. Oke, amin. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ii bersama dengan Dr. Danang segera pamit mundur. Terima kasih kebersamaan Anda. Ingat selalu kalau misalnya Anda ketinggalan dengan materi-materi di Obsesi, bisa menyimaknya di channel YouTube-nya Gema Sri FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Terima kasih kebersamaan Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.